Secara sebagai anggota DPR RI, tentunya kami semua berharap agar beliau tetap selalu amanah dan juga bisa merespon terhadap apa yang menjadi aspirasi dan harapan dari masyarakat. Alhamdulillah juga beliau sudah sering merealisasikan apa yang menjadi aspirasi masyarakat. Namun secara pribadi, kami berharap semoga beliau tetap diberikan kesehatan sehingga bisa melaksanakan tugasnya sebagai anggota DPR RI dengan baik, lancar, dan kami juga berdoa mudah-mudahan karir beliau di bidang politik ini semakin cemerlang dan untuk selalu memberikan pelayanan kepada masyarakat. Syukur-syukur beliau nanti juga bisa menjadi gubernur Jawa Tengah atau mungkin menteri, karena dari pengetahuan, kemampuan, dan juga pengalaman beliau ini sudah teruji dan sudah terbukti. Ini harapan kami, Bapak. Kudus kotaku, kota kudus, kota wali, kota santri indah bagus. Menara dhuwur ana ing tengah-tengahe kutha, tinggalane para wali lan ulama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi Jawa Tengah dan kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang menyiapkan beberapa video wawancara untuk mengenang 10 tahun Bapak Mustafa menjadi Bupati Kudus. Karena itu nanti akan kita kumpulkan menjadi buku, dan bukunya itu judulnya Memotret Indonesia dari Kudus. Semboyannya Gus Jigang akhlak bagus, Ji itu rajin mengaji, Gang itu pandai berdagang. Ya. Baik, saya sudah bersama dengan salah seorang yang cukup dekat saya kira dengan Pak Mustafa, yaitu Bapak Muhammad Fitrianto, sarjana STP MM. Saat ini beliau adalah Camat Mejobo. Ya, Bapak. Dulu saat Pak Mustafa menjadi bupati, menjadi camat di Kaliwungu. Ya, betul. Kecamatan Kaliwungu. Ya. Apa kabar Pak Aan? Jadi ini namanya Muhammad Fitrianto, tapi panggilannya Aan. Alhamdulillah, kabar baik, Bapak. Iya. Alhamdulillah juga untuk COVID saat ini sudah melandai dan masyarakat sudah bisa beraktivitas. Iya, bagus. Karena dulu Kudus termasuk yang apa sudah ya? Hitam pekat. Menonjol ya. Sangat menonjol sekali. Ya, Pak Muhammad Fitrianto ini lahir di Kudus, jadi memang orang Kudus asli, 18 Agustus 1980. Nah, mungkin bisa diawali dengan cerita Pak Aan ini, mulai dari sekolahnya dan bagaimana kemudian akhirnya bisa bekerja di pemerintah Kabupaten Kudus. Silakan, Pak. Terima kasih, Bapak. Jadi saya ini orang Kudus asli. Di Kudus. Untuk pendidikan awal kami bersekolah mulai dari tingkatan SD, SMP, dan SMA. Kami bersekolah di Kudus sendiri. Selanjutnya setelah saya tamat SMA, saya mencoba untuk mendaftar pada sekolah kedinasan, karena kami hanya ingin yang pertama membantu orang tua untuk meringankan beban biaya perkuliahan. Sekaligus nanti setelah selesai kuliah, saya langsung dapat pekerjaan. Dan alhamdulillah pada waktu kami setelah lulus SMA, saya diterima di Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri, STPDN. Sekarang namanya berganti IPDN, Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Saya masuk di STPDN tahun 99 dan akhirnya bisa lulus di tahun 2003.
Ya. Karena di STPDN sendiri ini adalah sekolah yang berdiri di naungan Kementerian Dalam Negeri. Ya. Kami pada saat sekolah sudah diangkat menjadi pegawai negeri sipil Ya. dengan golongan 2A, setara dengan lulusan SMA. Dan setelah tahun 2003 kami lulus dari STPDN, kami diberikan tugas penempatan di pemerintah Kabupaten Kudus. Ya. Karena kebetulan di tahun 2003 dulu itu sedang gencar-gencarnya otonomi daerah, ya. Sehingga semua siswa alumni ini sebagian besar kembali ke daerahnya masing-masing. Ya. Sehingga kami ditugaskan yang pertama di pemerintah Kabupaten Kudus dengan golongan 3A Bapak dulu setelah lulus. Itu STP singkatan apa Pak? Sarjana? Sarjana Sains Terapan Pemerintahan. Oh, ya, itu gelarnya memang khusus untuk dari alumni STPDN waktu itu. Ya. Iya. Kemudian dapat MM, meneruskan lagi Pak? Ya, setelah kami bekerja di pemerintah Kabupaten Kudus, di sela-sela pekerjaan, kami melanjutkan perkuliahan Bapak. Ya. Perkuliahan di jenjang strata 2, yaitu di program Magister Manajemen. Ya. Kebetulan di Kudus juga ada kampus, yaitu Universitas Muria Kudus yang membuka program Magister Manajemen. Kami mengikuti di sana, dan alhamdulillah kami lulus S2 di tahun 2011. Ya, ya, itu mulai begitu diangkat sampai menjadi camat itu butuh waktu berapa tahun? Itu kurang lebih saya dianggap menjadi camat tahun 2017. Ya. Kami aktif mulai di PMK tahun 2003 sekitar 14 tahun, Pak. Ya. Ya. Jadi sebelum jadi camat jabatannya apa, Pak? Waktu Pak Mustafa jadi bupati? Dulu awal pertama di tahun 2003 kami menjadi staf pelaksana di bagian pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kudus. Selanjutnya Pak Mustafa di tahun 2008 ya. Beliau terpilih menjadi Bupati Kudus ya. Dari hasil pilkada langsung yang pertama, Pak, yang langsung ya. Dipilih masyarakat. Ya. Beliaunya terpilih menjadi Bupati. Ya. Di tahun 2008 dilantik sebagai Bupati Kudus. Ya. Selanjutnya di tahun 2009 alhamdulillah kami dapat di jabatan struktural, yaitu di Kecamatan Undaan sebagai kepala seksi pemerintahan. Di sana lama sekali, Pak, hampir 6 tahun. Ya. Selanjutnya di tahun 2015 kami dimutasi di kabupaten lagi, yaitu di Sekretariat Daerah Kabupaten Kudus, mendapatkan tugas sebagai kepala subbagian tata usaha pimpinan, administrasi dan protokol. Ya. Yang kebetulan pada saat di posisi jabatan Kasubag TU pimpinan dan protokol, kami sering bersinggungan langsung dengan Bapak Mustafa selaku Bupati, karena tugas kami di sana waktu itu memang mengagendakan kegiatan-kegiatan beliau dan juga mengkoordinasikan dengan para pimpinan OPD. Ya. Jadi, selanjutnya setelah kami di Kasubag TU pimpinan dan protokol tahun 2015 juga kami dapat promosi untuk mendapatkan di eselon 3, Bapak. Ya. Sebagai sekretaris kecamatan, kecamatan di Kecamatan Kaliwungu, ya. 2015 sampai 2017 selama 2 tahun, dan alhamdulillah di tahun 2017 kami dulu dipercaya oleh Bapak Mustafa selaku Bupati Kudus untuk menjadi camat di Kaliwungu. Di Kaliwungu selama 2 tahun sampai tahun 2019. 2019 kami dimutasi ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Di sana kami sebagai Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Ya. Selama 7 bulan. Ya. Setelah dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, selanjutnya saya ditugasi kembali menjadi camat di Kecamatan Mejobo, Kabupaten Kudus,
mulai Januari 2020 sampai dengan sekarang, Pak. Iya. Perjalanan kami menjadi camat sampai saat ini. Saya Mindo Sianipar dengan ini mengucapkan selamat kepada Bangsa TV yang dikomandani oleh Pak Bambang Sadono. Kiranya Bangsa TV bisa melanjutkan program-programnya yang memberikan inspirasi buat bangsa ini. Terima kasih. Merdeka. Iya. Jadi Pak Aan lama mengenal Pak Mustafa. Bagaimana menurut Pak kesan kepemimpinan Pak Mustafa saat menjadi bupati? Kalau terkait dengan beliau Pak Mustafa, ini kami mengenal beliau itu sejak beliau dilantik menjadi Bupati Kudus di tahun 2008. Ya. Hanya saja saya kenal beliau, tetapi beliau tidak kenal saya, Pak, karena saya staf Pak waktu itu. Ya, jadi yang kami kenal sosok Pak Mustafa, beliau itu adalah sosok yang perfeksionis, sosok sebagai sang guru, sosok sebagai teladan bagi bawahannya, karena beliau ini adalah tipe orang yang pekerja keras. Kalau ada pekerjaan tidak mau untuk ditunda-tunda, harus selesai tepat waktu, walaupun itu tidak mengenal jam kerja. Tetapi itu memang untuk kebaikan, karena target pekerjaan itu tetap harus selesai tepat waktu. Kalau ditunda nanti tumpuk-tumpuk dan nanti malah tidak terselesaikan. Dan beliau itu dalam memberikan bimbingan kepada para kepala organisasi perangkat daerah waktu itu ya, memang yang pertama memang ditekankan oleh beliau bahwa yang pertama itu harus dipahami aturan dan regulasi yang harus diterapkan dalam setiap melaksanakan sebuah pekerjaan. Jangan sampai nanti salah arah dan harus sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dan yang kedua, Kepala PD ini harus monitor terus setiap pekerjaan, permasalahannya apa, kendalanya apa, harus bisa segera dikomunikasikan untuk bisa diselesaikan dengan baik. Sehingga selama menjadi Bupati Kudus memang prestasi-prestasi beliau, inovasi beliau selama 2 periode ini memang sungguh luar biasa, Pak. Sampai masyarakat sampai sekarang pun juga masih mengenang jasa-jasa beliau selama menjadi Bupati Kudus selama 2 periode. Iya, baik sekali. Pak Mustafa ini juga orang asli Kudus yang ingin juga berbuat sesuatu yang mengesankan bagi masyarakat Kudus. Nah, pertanyaan saya di wilayah Kaliwungu pada saat itu Pak Aan sempat jadi camat. Apa saja yang kelihatan hasil karya Pak Mustafa di situ? Kalau hasil karya Mustafa di Kecamatan Kaliwungu sangat banyak sekali, Pak. Dan kebetulan waktu kami jadi camat pun juga kami tidak terlalu berat menjadi camat. Walaupun kami itu langsung berhadapan langsung dengan masyarakat, dengan berbagai permasalahan yang ada di masyarakat itu harus kami juga menjembatani, memfasilitasi untuk bisa menyelesaikan semua permasalahan masyarakat. Tapi alhamdulillah waktu kami jadi camat pada saat Bupati Kudus Bapak Haji Mustafa, ini kami sangat ringan karena terbantu dengan program-program beliau. Program beliau ini sangat mengena di masyarakat karena programnya itu memang pro rakyat semuanya. Bu, pinjam mobil? Boleh, tapi nanti anterin ibu arisan dulu sama isin pulsa. Transferin buat bayar arisan, terus nanti ambilin cash juga. Pinjam mobil sekali, nantinya banyak. Makanya perbanyak transaksi, kumpulkan poin, lalu tukar dengan kupon undian di BNI Mobile Banking dan menangkan hadiahnya. Jangan pakai nanti. Jadi di wilayah Kecamatan Kaliwungu sendiri, untuk program-program beliau yang memang diharapkan masyarakat ini benar-benar bisa terrealisasi sesuai harapan masyarakat. Karena program beliau itu mengusung melayani masyarakat itu mulai dari sebelum lahir
sampai dengan lahir dan sampai meninggal dunia. Itu program beliau itu ada semua di sana. Dan kebetulan itu juga diharapkan masyarakat, sehingga masyarakat ini benar-benar sangat mendukung beliau dan juga sangat antusias terhadap seluruh program beliau. Karena mulai kami mungkin kan bisa ceritakan Pak, program dari sebelum lahir sampai dengan meninggal dunia. Jadi begitu masyarakat ini ada yang hamil, mengandung bayi, ini sudah ada program yang diturunkan ke puskesmas dan bidan desa untuk selalu melakukan visitasi terhadap ibu hamil untuk melihat perkembangan janin, kesehatan bayi dan sebagainya. Dengan harapan apa? Agar angka kematian ibu dan angka kematian bayi ini benar-benar diminimalisir, jangan sampai terjadi di Kabupaten Kudus. Selanjutnya begitu ibu hamil ini persiapan melahirkan, ini juga ada program jaminan persalinan secara gratis di puskesmas. Jadi tidak ada alasan lagi masyarakat ini tidak bisa mendapatkan pelayanan untuk persalinan di puskesmas. Sepanjang masyarakat mau datang ke puskesmas, gratis Bapak, untuk biaya persalinan. Sehingga untuk persalinan gratis, termasuk juga setelah bayi lahir, itu juga langsung ada program untuk pemberian kartu keluarga. Langsung ada perubahan kartu keluarga yang mengakomodir si anak itu, si bayi itu, sekaligus langsung diberikan akte kelahiran secara gratis sebelum ibu tersebut pulang dari puskesmas atau rumah sakit. Jadi sudah gratis, pulang sudah diberikan KK yang baru dan juga akte kelahiran. Jadi tidak perlu repot mengurus lagi. Setelah itu, nanti menginjak usia sekolah, Pak Mustafa ini juga memiliki program wajib belajar pendidikan dasar 12 tahun. Itu di tahun 2008. Padahal di tingkat nasional saat itu, untuk wajib belajar pendidikan dasar itu baru 9 tahun. Tapi di Kudus ini sudah 12 tahun. Artinya seluruh warga masyarakat yang berusia sekolah, mulai usia 6 tahun sampai dengan 17 tahun, ini semuanya wajib belajar sampai dengan jenjang SMA. Tidak boleh ada yang putus sekolah. Kami di kecamatan, camat ini disuruh ini waktu itu Pak, mencari ada enggak wargamu yang putus sekolah, tidak melanjutkan sampai SMA. Kalau ada, kita diwajibkan untuk menyekolahkan. Karena program beliau itu waktu itu untuk sekolah SD, SMP sampai dengan SMA yang statusnya negeri itu semuanya gratis tanpa biaya. Tetapi bagi sekolah yang swasta ini karena tidak dikelola oleh Pemda sendiri, Pak, kelola swasta sendiri, ini membayar, tetapi ada bantuan dari pemerintah kabupaten bagi warga yang memang tidak mampu yang sekolah di swasta. Saya, Sasongko Tejo, mengucapkan selamat ulang tahun yang kedua kepada Bangsa TV dan kanal YouTube Inspirasi Bangsa dan Inspirasi Jawa Tengah yang dikelola oleh Bambang Sadono, wartawan senior. Semoga sukses dan semoga mendapatkan respon atau mendapatkan tempat di hati masyarakat Jawa Tengah dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Jadi itu pendidikan dasar ini 12 tahun benar-benar harus tercapai. Sehingga tidak ada Pak yang namanya anak putus sekolah di usia sekolah. Selanjutnya, anak-anak SD yang khususnya laki-laki, biasanya itu ada masa untuk hitan, Pak. Hitan. Nah, ini juga Pak Mustafa memberikan program hitan gratis bagi masyarakat Kudus. Artinya hitan gratis ini tidak terus ditentukan harinya mengikuti pemerintah daerah, tidak. Tapi hari, jam, tanggalnya itu sesuai dengan keinginan masyarakat. Karena kalau masyarakat di Kudus ini masuk kategori masyarakat Jawa, Pak, itu biasanya kalau hitan ada hitung-hitungan hari. Ya, kalau yang menentukan Pemda tidak mungkin. Masyarakatlah silakan menentukan. Itu tanpa APBD, Pak. Jadi waktu itu sudah disediakan juga tim dokter yang khusus untuk membantu hitan bagi warga masyarakat.
Jadi warga itu nanti menyampaikan jadwal ke Pak Bupati, nanti ada tim yang menjemput di rumah, selanjutnya diantarkan ke dokter yang hitan, dikasih baju, Pak, perlengkapan busana untuk hitan, baju koko, sarung, peci, dan pulang juga masih ada bantuan uang saku bagi si anak tersebut. Nah, ini sangat membantu warga yang ingin hitan secara gratis yang difasilitasi oleh Bapak Mustafa waktu itu. Dan ini sangat mendapat apresiasi dari masyarakat, Pak, karena sudah dijemput, diantar ke dokter, pulang masih dikasih uang saku. Dan juga baju sak pengadeke, mulai peci, baju koko, dan sarung. Nah, setelah lulus SMA, ini juga Pak Bupati sudah menyiapkan program terkait dengan pelatihan kewirausahaan. Ini harapannya apa? Di Kabupaten Kudus jangan sampai ada masyarakat yang produktif tapi menganggur, menjadi pengangguran. Sehingga beliau pada saat itu juga di Balai Latihan Kerja Kabupaten Kudus ini diberikan beberapa kegiatan-kegiatan pelatihan untuk warga masyarakat yang masih produktif, agar nanti masyarakat mendapatkan keahlian, dan keahlian itu nanti bisa menjadi modal usaha untuk mendapatkan penghasilan sehari-hari. Untuk jenis keterampilan dan pelatihannya itu pun juga disesuaikan dengan keinginan masyarakat. Masyarakat ingin pelatihan menjahit, perbengkelan, las, tata boga, dan sebagainya. Itu semuanya diakomodir, Pak. Diakomodir. Dan juga setelah lulus dari pelatihan, ini terus juga tidak dibiarkan begitu saja. Jadi waktu itu juga Pak Mustafa menyiapkan pendamping wirausaha. Pendamping wirausaha. Ini mengangkat pendamping wirausaha yang memang dikhususkan untuk mendampingi para peserta pelatihan pasca dilatih. Ini masih didampingi, Pak. Dibina, didampingi sampai nanti para peserta ini bisa secara mandiri untuk melakukan usahanya. Dibantu cara pemasarannya seperti apa, misalkan produk itu pengemasannya, pengepakan itu dibuat sebaik mungkin sehingga masyarakat itu langsung antusias melihat produknya dan sebagainya. Semuanya dibimbing sampai mereka bisa mandiri. Setelah mandiri baru dilepas dari pendamping wirausaha. Jadi pendamping wirausaha ini sangat berperan waktu itu untuk mendampingi wirausaha yang ada di masyarakat. Soal KPR dan punya rumah, dari dulu cuma ada satu nama, satu bank yang megang banget. Sekarang, A sampai Z-nya serba digital buat kita. Cukup satu website untuk mulai cari hunian yang oke. Lagi sesibuk apapun, cukup satu fitur ngajuin KPR online. Sampai satu aplikasi biar gampang bayar biaya rutin. Kini, semua ada di jarimu. Satu nama dengan pengalaman 45 tahun memimpin segmen KPR. KPR, pasti BTN. Di samping ada pelatihan kewirausahaan agar masyarakat tidak menganggur pun juga masyarakat biasanya ada yang miskin, Pak, ada yang kurang mampu sehingga melihat rumahnya ini sudah tidak layak untuk ditempati. Ini juga Pak Mustafa memberikan program bantuan bedah rumah. Bedah rumah untuk rumah tidak layak huni. Sekitar 15 juta per rumah. Itu setiap tahun juga banyak sekali yang dibantu, termasuk di wilayah kami di Kecamatan Kaliwungu. Memang kami dulu menyasar rumah-rumah yang memang tidak layak huni dan juga orang tidak mampu. Ini kita usulkan ke Pak Bupati, dan
langsung segera mendapat respon, Pak. Dan alhamdulillah di wilayah kami waktu itu juga sudah hampir semua masyarakat kami ini rumahnya juga sudah mulai layak semuanya. Ya. Di samping ada program bedah rumah yang dibutuhkan warga masyarakat pun juga masyarakat yang belum memiliki jamban. Jadi jamban ini juga sangat penting, Pak, untuk menjaga kesehatan lingkungan di keluarganya. Ya. Ini juga dilaksanakan bantuan jambanisasi bagi masyarakat yang memang tidak memiliki jamban. Jangan sampai masyarakat nanti untuk buang air besar ini malah di persawahan, di sungai dan sebagainya. Sehingga waktu itu gencar untuk jambanisasi, sehingga di Kabupaten Kudus ini bisa mendeklarasikan bebas buang air sembarangan. Ya. Bisa mendeklarasikan kabupaten yang bebas buang air sembarangan. Baik. Selanjutnya, Pak. Ya, silakan. Termasuk warga masyarakat Kudus ini juga diberikan pelayanan kesehatan yang gratis. Jadi semua warga masyarakat Kudus ini bisa mendapatkan pelayanan gratis rawat inap di semua puskesmas dan rumah sakit umum daerah khusus kelas 3. Hanya menunjukkan KTP, Pak. Jadi tidak perlu pakai kartu BPJS. Kalau yang punya kartu BPJS, menunjukkan kartu BPJS. Kalau tidak punya kartu BPJS, cukup menunjukkan KTP, sudah bisa dilayani secara gratis. Dan itu juga sangat masyarakat sangat senang. Karena ternyata pelayanan kesehatan selama ini di Kudus dianggap, mungkin masyarakat dianggap sulit dan sebagainya. Ternyata dengan adanya program pelayanan kesehatan gratis, baik di tingkat puskesmas maupun di rumah sakit umum daerah kelas 3 ini, semuanya ini ternyata bisa gratis dan pelayanannya juga sangat bagus. Tidak ada komplain dari masyarakat saat itu. Dan masyarakat sangat menyambut baik dengan kegiatan pelayanan gratis itu. Sekarang masuk terakhir, Pak. Ya. Sampai meninggal, program sampai meninggal. Ya. Sampai meninggal pun masyarakat Kudus ini juga diberikan bantuan santunan kematian bagi warga yang meninggal dunia. Ya. Di mana bantuan tersebut untuk yang meninggal secara biasa atau wajar ini mendapatkan santunan 1 juta rupiah. Tapi bagi warga masyarakat yang meninggal karena kecelakaan ini dapat bantuan 2.500.000 rupiah. Ya. Itu beberapa program yang ini, Pak, yang diharapkan masyarakat ternyata bisa, sehingga dengan adanya program yang pro rakyat itu kami jadi camat itu agak enteng, Pak, tidak terlalu berat karena semuanya bisa di-cover oleh programnya Pak Mustafa waktu itu. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah program-program itu masih berlangsung sampai sekarang? Alhamdulillah, Pak, karena programnya itu dianggap bagus di masyarakat dan memang mengena masyarakat. Untuk Kabupaten Kudus sampai dengan saat ini, Bupati yang ini juga masih melanjutkan program-program tersebut. Karena memang itu sudah menjadi inovasi yang memang sangat luar biasa bagi pemberian pelayanan masyarakat. Ini masih diteruskan untuk kepemimpinan yang sekarang. Ya, jadi artinya pengangguran bisa dikurangi karena semua tadi sudah dilatih. Ya, ada pelatihan. Kesehatan gratis. Rumah-rumah tidak layak huni sudah semua terurusi gitu ya kira-kira. Betul, Pak. Baik. Nah, Pak An, sekarang Pak Mustafa sudah menjadi anggota DPR RI. Double-nya antara Kudus. Apakah masih berkomunikasi terus dengan masyarakat? Kalau beliau itu hampir setiap saat, setiap waktu, pada saat pas kebetulan berada di Kabupaten Kudus, Pak, beliau pasti menyempatkan untuk menyambangi masyarakat di Kabupaten Kudus. Karena memang beliau ini juga sering turun lapangan, waktu jadi bupati pun juga seperti itu, Pak. Jadi sampai saat ini pun juga masih sering menyambangi warga masyarakat. Baik itu melalui kegiatan-kegiatan, misalkan kemarin di bulan Ramadan beliau juga keliling untuk safari taraweh. Taraweh keliling ini juga beliau juga hadir. Pada saat ada kegiatan-kegiatan kebencanaan, kebetulan kami juga di Mojobo kemarin juga sempat ada bencana banjir, Pak.
Ya. Beliau juga turun memberikan bantuan, memberikan semangat bagi masyarakat kami, yang alhamdulillah juga bisa memberikan keringanan bagi masyarakat kami atas bantuan-bantuan dari Pak Mustafa pada saat itu di Kecamatan Mejobo. Termasuk beliau juga masih aktif di sini untuk mendampingi para pelaku UMKM, Pak. Oh, ya. Karena beliau ini juga pegiat untuk menggerakkan ekonomi kreatif. Jadi para UMKM pun juga sampai saat ini masih diperhatikan beliau, masih dibimbing dan juga masih diarahkan agar teman-teman pelaku UMKM ini bisa lebih maksimal dalam melaksanakan usahanya. Ya. Baik, terakhir Pak Aan, apa harapan Pak Aan atau harapan pada umumnya masyarakat Kudus terhadap Pak Mustafa yang menjadi anggota DPR maupun secara pribadi, karena beliau sebentar lagi akan berusia 60 tahun. Oke. Secara sebagai anggota DPR RI, tentunya kami semua berharap agar beliau tetap selalu amanah dan juga bisa merespon terhadap apa yang menjadi aspirasi dan harapan dari masyarakat. Alhamdulillah juga beliau sudah sering merealisasikan apa yang menjadi aspirasi masyarakat. Namun secara pribadi, kami berharap semoga beliau tetap diberikan kesehatan sehingga bisa melaksanakan tugasnya sebagai anggota DPR RI dengan baik, lancar, dan kami juga berdoa mudah-mudahan karir beliau di bidang politik ini semakin cemerlang dan untuk selalu memberikan pelayanan kepada masyarakat. Syukur-syukur beliau nanti juga bisa menjadi gubernur Jawa Tengah atau mungkin menteri, karena dari pengetahuan, kemampuan, dan juga pengalaman beliau ini sudah teruji dan sudah terbukti. Ini harapan kami, Bapak. Ya, baik. Kalau jadi presiden enggak ya? Semoga juga bisa jadi presiden Republik Indonesia. Iya. Baik, terima kasih sekali Bapak Muhammad. Sebenarnya ada beberapa hal lagi, Pak. Tapi karena waktu ya, Pak. Ya, tidak apa-apa. Kalau singkat aja silakan. Ya, termasuk di Kecamatan Kalewu waktu itu, Bapak. Ya. Beliau juga berhasil membangun Jalan Lingkar Utara, Mijen, itu tanpa APBD, karena sistemnya dengan sistem IUR. Warga masyarakat ini menghibahkan sebagian tanahnya digunakan untuk jalan lingkar. Pemda hanya memberikan kompensasi, yaitu masyarakat dibuatkan sertifikat secara gratis. Tapi masyarakat beriur, sebagian tanahnya digunakan untuk jalan lingkar, sehingga bisa menghemat anggaran sampai dengan 500 miliar. Termasuk di Kudus ini terkait dengan pendidikan ini beliau juga sangat antusias, yaitu membuat pendidikan di Kabupaten Kudus sangat maju, Pak. Karena beliau berharap Kudus ini menjadi paku buminya pendidikan. Di sini dilaksanakan dengan kerjasama dengan pihak ketiga, Jarum Foundation dan sebagainya, ini lahir pendidikan vokasi. Nah, vokasi ini ada di Kabupaten Kudus, ada sekolah kuliner. Di sana itu di SMK 1 Kudus, sekolah kuliner itu disediakan sarana-prasarana seperti hotel, restoran untuk masak dan sebagainya. Termasuk di sini walaupun tidak memiliki sungai atau laut, di sini ada sekolah maritim, Pak. Sekolah pelayaran di SMK Wisda Karya. Ini juga non APBD. Dan ini lulusannya juga langsung dipesan dari perusahaan-perusahaan pelayaran. Ada sekolah komputer dan jaringan, dilengkapi dengan sarana prasarana yang berbagai macam, termasuk ada sekolah teknik permesinan, ada sekolah fashion, jadi mendesain fashion baju-baju tingkatan nasional, Pak. Termasuk juga ada sekolah animasi, membuat kartun dan sebagainya. Nah, di sini itu sekolah di Kudus walaupun luas kabupatennya kecil, tapi sekolahnya luar biasa, Pak. Karena mengusung pendidikan SMK vokasi, dan itu tanpa APBD.
Oke. Termasuk dulu untuk UMKM pun, untuk usaha mikro kecil menengah, beliau itu juga keluhan dari masyarakat biasanya kan kurang modal dan sebagainya. Ya. Nah, waktu itu juga beliau melahirkan inovasi yaitu kredit usaha produktif atau KUP dengan pinjaman ada yang 5 juta, ada yang 10 juta dan 20 juta. Dan itu tanpa agunan. Tanpa agunan khusus untuk para pelaku UMKM. Dan itu sangat disambut baik oleh para pelaku UMKM karena dapat mendapatkan modal dengan mudah tanpa agunan, bisa dipinjami secara cuma-cuma oleh bank yang ditunjuk bersama dengan pemerintah Kabupaten Kudus. Ya. Oke. Banyak Pak kalau berbicara tentang beliau. Ya, inovasi, prestasi selama 2 periode ini kalau Ya. disampaikan langsung gini memang mungkin tidak tidak bisa nanti Pak. yang diwawancarai banyak, jadi nanti saling siap Pak. melengkapi gitu Pak Aan. Ya. Baik, sekali lagi terima kasih kepada Bapak Muhammad Fitrianto, Sarjana STP, Sains Terapan Pemerintahan, Sarjana Sains Terapan Pemerintahan, Magister Manajemen, yang saat ini menjadi Camat Mejobo. Banyak sekali yang sudah dikemukakan mengenai apa yang dilakukan oleh Pak Haji Mustafa ketika menjadi Bupati Kudus. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran pada kita semua, membuat tidak hanya Kudus, tapi daerah-daerah yang lain juga berkembang seperti apa yang terjadi di Kudus. Sekali lagi terima kasih, sukses Pak Aan. Bapak, terima kasih atas waktunya. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.